Lebaran tiba. Di media sosial, di mana-mana, kita melihat senyum lebar, tawa riang, dan ungkapan euforia Lebaran yang seolah merasuki setiap jiwa. Seakan-akan wajib hukumnya untuk merasakan kebahagiaan yang meluap-luap saat Idul Fitri tiba. Tapi apa jadinya kalau kamu justru tidak merasakan semua itu? Kalau yang ada di hati kamu cuma rasa datar, lelah, atau bahkan sedikit sedih. Kamu merasa ada yang salah dengan diri kamu. Aku tahu perasaan itu, dan kamu tidak sendirian. Jangan-jangan selama ini ada ekspektasi yang terlalu tinggi, dan kamu diam-diam bertanya, mengapa aku tidak sebahagia mereka? Ya, betul sekali. Apa yang kamu rasakan itu valid, dan tidak ada yang salah dengan diri kamu. Jauh dari kata tidak bersyukur atau kurang iman. Justru ini adalah sebuah realitas yang banyak dialami orang, namun jarang sekali diungkapkan secara terbuka. Mungkin kamu sudah berusaha keras untuk merasakan kegembiraan itu, tapi tetap saja hati terasa biasa saja. Aku di sini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengajak kamu menyelami mengapa fenomena tidak merasakan euforia Lebaran ini bisa terjadi. Kita akan melihatnya dari dua sudut pandang yang sering kali terabaikan. Psikologi manusia, dan refleksi spiritual. Aku akan bantu kamu memahami bahwa perasaan datar atau lelah saat Lebaran itu adalah hal yang sangat manusiawi dan ada banyak alasan mendalam di baliknya. Ini bukan tentang salah atau benar, tapi tentang memahami diri kita sendiri lebih dalam. Jadi, tenanglah, kamu tidak sendiri, dan mari kita pahami bersama apa yang mungkin sedang kamu alami. Baik, mari kita mulai dengan melihat beberapa faktor dari sisi psikologi. Mengapa euforia itu terasa jauh? 1. Kelelahan mental dan fisik. Selama Ramadan, kamu mungkin sudah mengerahkan banyak energi. Puasa, ibadah malam, menyiapkan sahur dan buka, belum lagi ditambah pekerjaan dan tanggung jawab harian. Pikiran dan tubuh kamu bekerja non-stop. Ketika Lebaran tiba, yang kamu rasakan mungkin bukan semangat baru, melainkan akumulasi kelelahan yang memuncak. Otak kamu secara naluriah justru ingin beristirahat dan mengisi ulang energi, bukan lagi berpura-pura euforia. Psikologi menyebutnya burnout atau kelelahan ekstrim, dan itu sangat nyata. Kamu mungkin merasa datar karena tubuh dan pikiran kamu sedang dalam mode pemulihan, dan itu wajar. 2. Ekspektasi versus realitas. Sejak kecil, kita dijejeli dengan citra Lebaran yang sempurna. Keluarga besar berkumpul harmonis, hidangan lezat berlimpah, tawa riang anak-anak, dan suasana penuh kebahagiaan. Media sosial semakin memperkuat citra ini. Namun realitas seringkali jauh berbeda. Ada konflik keluarga yang belum selesai, tekanan finansial untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, perjalanan jauh yang melelahkan, atau bahkan kesepian jika keluarga jauh atau sudah tiada. Ketika ada kesenjangan besar antara ekspektasi tinggi dan realitas yang kurang ideal, perasaan kecewa atau hampa justru bisa muncul, mengikis potensi euforia. Kamu berharap merasakan wow, tapi yang kamu dapatkan justru, oh begini saja ya. 3. Beban sosial dan tuntutan peran. Bagi banyak orang, Lebaran bukan hanya perayaan tapi juga serangkaian tugas dan tuntutan sosial. Kamu mungkin harus berperan sebagai tuan rumah yang sempurna, atau sebagai anak atau menantu yang harus menyenangkan semua orang, atau bahkan sebagai penyumbang dana yang diharapkan. Ada pertanyaan-pertanyaan pribadi yang kadang terasa menginterogasi, perbandingan-perbandingan sosial yang tak terhindarkan, atau tekanan untuk tampil bahagia di depan sanak saudara. Beban ini bisa sangat melelahkan secara emosional, membuat kamu justru merasa tertekan daripada gembira. Kamu memakai masker sepanjang hari, dan di baliknya kamu hanya ingin bernafas lega. Sekarang, mari kita bergerak ke sudut pandang spiritual. Ada beberapa alasan mengapa hati kamu mungkin terasa datar dari sisi ini. 4. Pencarian makna yang lebih dalam. Selama Ramadan, banyak dari kita merasakan kedekatan spiritual yang intens. Ibadah menjadi lebih fokus, refleksi diri semakin mendalam. Kita merasa penuh secara batin.
Ketika Ramadan usai dan hiruk-pikuk Lebaran dimulai, terkadang ada perasaan kosong spiritual yang mengikuti. Euforia duniawi, kumpul-kumpul, makanan enak, seolah tidak bisa mengisi kekosongan batin yang ditinggalkan oleh intensitas ibadah Ramadan. Kamu mungkin merindukan kekhusyukan, bukan keramaian. Perasaan hampa ini bisa disalahartikan sebagai ketidakbahagiaan Lebaran, padahal sebenarnya adalah sebuah panggilan untuk mencari makna spiritual yang lebih dalam, melampaui riuhnya perayaan. Kamu mencari esensi, bukan sekedar kulit luar. 5. Rasa kehilangan momen sakral Ramadan. Banyak dari kita merasakan kesedihan saat Ramadan berakhir. Bulan penuh berkah, ampunan, dan kedekatan dengan Tuhan itu akan pergi. Ada rasa sedih karena tidak tahu apakah kita akan bertemu Ramadan tahun depan atau karena merasa belum memaksimalkan ibadah. Perasaan sedih perpisahan ini bisa menyelimuti hati kamu saat Lebaran tiba dan membuat euforia terasa jauh. Lebaran bagi sebagian adalah pengingat bahwa masa maduhani spiritual telah usai dan kita harus kembali menghadapi rutinitas dengan bekal spiritual yang baru, namun terkadang belum sepenuhnya terintegrasi. Ini adalah kesedihan yang tulus, bukan tanda kamu tidak menghargai Lebaran, melainkan tanda bahwa kamu sangat menghargai Ramadan dan berkahnya. 6. Introspeksi mendalam dan refleksi diri. Lebaran adalah momen untuk saling memaafkan dan memulai lembaran baru. Namun bagi sebagian orang, momen ini juga memicu introspeksi yang dalam. Kamu mungkin merenungkan kesalahan-kesalahan, tujuan hidup, atau hal-hal yang belum tercapai. Proses refleksi ini, meskipun penting, bisa jadi berat dan tidak selalu menghasilkan perasaan gembira secara instan. Ini adalah proses internal yang kadang membutuhkan kesendirian dan ketenangan, bukan keramaian yang ramai. Jadi, kamu mungkin sedang dalam perjalanan batin yang penting, dan euforia eksternal tidak sejalan dengan perjalanan internal kamu. Memahami alasan-alasan ini, baik dari segi psikologis maupun spiritual, bisa membantu kamu melihat bahwa perasaan kamu ini bukanlah sebuah anomali atau kekurangan. Ini adalah bagian dari pengalaman manusia yang kaya dan kompleks. Jadi, setelah kita menelusuri berbagai alasannya, aku ingin kamu tahu satu hal yang paling penting. Jika kamu tidak merasakan euforia Lebaran yang meledak-ledak, itu bukan berarti kamu tidak bersyukur atau tidak menghargai momen suci ini. Sama sekali tidak. Perasaan kamu itu adalah refleksi jujur dari kondisi batin dan perjalanan spiritual kamu. Ini adalah tanda bahwa kamu adalah manusia yang kompleks, yang mengalami hidup dengan segala nuansanya, dan itu sepenuhnya normal. Jangan pernah merasa bersalah atas apa yang kamu rasakan. Justru dengan memahami ini, kamu bisa mengubah perspektif. Bukan lagi merasa ada yang salah denganku, melainkan aku memahami diriku sendiri lebih baik dan aku berhak merasakan apapun yang aku rasakan. Mungkin bagi kamu, kebahagiaan Lebaran tidak selalu berarti pesta dan tawa riang yang gempar, tapi bisa jadi ketenangan batin, kedamaian saat bersantai, atau bahkan sekedar kesempatan untuk beristirahat dan merenung setelah melewati bulan yang penuh tantangan. Tidak ada satu definisi bahagia Lebaran yang universal, apalagi yang benar. Kebahagiaan itu sangat pribadi, dan cara kamu merasakannya pun unik dan valid. Ini adalah kesempatan emas untuk menerima diri kamu apa adanya dengan segala perasaan yang ada, tanpa perlu membandingkan diri dengan standar orang lain atau gambaran ideal di media sosial. Terimalah perasaan kamu, apapun itu, dengan lapang dada. Pada akhirnya, Lebaran adalah kembali ke fitri, kembali kepada diri kita yang paling murni. Dan kembali fitri itu juga berarti jujur pada diri sendiri, jujur pada perasaan kita. Jika hati kamu lebih memilih ketenangan daripada keramaian atau refleksi daripada euforia yang dipaksakan, izinkanlah itu terjadi. Berikan ruang bagi diri kamu untuk merasakan apapun yang muncul. Kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam penerimaan diri dan kedamaian batin, bukan dalam memenuhi ekspektasi luar. Aku harap video ini membantu kamu merasa lebih lega, lebih dipahami, dan lebih berdaya untuk merayakan Lebaran dengan caramu sendiri yang otentik. Ingat, kamu adalah kamu, dan caramu merayakan atau bahkan tidak merayakan adalah valid.
Semoga kamu menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejatimu di momen Lebaran ini dalam bentuk apapun.